Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Halo semuanya, kenalin, nama aku Yellow. Aku salah satu teman dari kelompok 2. Nah, di sini aku dan teman-teman aku ingin menjelaskan mengenai pasar monopoli. Kalian tahu nggak sih tentang pasar monopoli itu? Kalau nggak tahu, ayo nonton video ini. Soalnya bakal dijelasin sama teman-teman aku. Disimak ya guys. Nah, kalian pasti pernah dengar kan tentang perusahaan VOC? Nah, perusahaan VOC ini itu didirikan di Hindia Belanda pada tanggal 20 Maret 1602. Pertanyaannya, kok bisa sih sampai sekarang nggak ada satupun perusahaan yang bisa mengalahkan VOC? Padahal VOC udah nggak ada loh. Jawabannya adalah karena VOC memakai sistem yang namanya monopoli perdagangan. Apa sih monopoli perdagangan itu? Nah, monopoli perdagangan itu adalah situasi di mana hanya ada satu pihak penguasa yang bisa mendistribusikan atau memasok barang dan jasa sesuka hati dia. Dan ya, kita sebagai konsumen hanya bisa beli dari dia. Efeknya, harga itu bisa dinaikkan setinggi-tingginya dan kualitas itu bisa diturunkan seturun-turunnya. Kita sebagai konsumen itu hanya bisa ngedumel karena kita nggak bisa ngelakuin apapun. Teorinya sih keren, karena si pelaku itu bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Tapi secara praktek, itu toksik banget kalau nggak diawasi. Apa kaitannya dengan VOC? Nah, VOC tadi itu memakai sistem monopoli perdagangan karena dia sudah membeli rempah-rempah dengan harga yang sangat murah, dan dia itu menjual rempah-rempah dengan harga yang sangat mahal ke perusahaan-perusahaan atau ke negara-negara lain, dan itu termasuk monopoli perdagangan. Ciri-ciri pasar monopoli ada 5. Yang pertama, hanya ada satu produsen atau penjual. Hal ini dilatar belakangi oleh 2 faktor. Faktor pertama, faktor alami, itu karena adanya keterbatasan sumber daya alam, teknologi, dan sebagainya. Sedangkan faktor kedua, karena adanya ketetapan dari pemerintah yang mengharuskan hanya boleh ada satu produsen untuk suatu komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini untuk tujuan pemerataan. Yang kedua, tidak memiliki barang pengganti atau substitusi. Hal ini dipengaruhi oleh ciri khas atau karakteristik suatu wilayah seperti sumber daya alam. Contohnya seperti aspal alami yang ada di Sulawesi Tenggara. Sedangkan untuk teknologi sudah jarang mengalami monopoli murni. Hal ini dikarenakan cara penggunaannya yang mirip antara satu sama lain, sehingga keunggulannya tidak terlihat secara signifikan. Poin ketiga, tidak memungkinkan masuk ke dalam struktur pasar. Hal ini dikarenakan adanya intervensi dari pemerintah tentang produksi dan tata niaga suatu komoditas yang dianggap penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Poin keempat, produsen atau penjual adalah penentu harga atau price maker. Hal ini dikarenakan hanya ada satu penjual yang ada di dalam struktur pasar. Secara matematis, penjual juga harus menentukan harga sesuai dengan kehendaknya. Tapi penjual juga harus memperhatikan kondisi pasar dan daya beli di masyarakat. Poin terakhir, promosi tidak begitu diperlukan. Hal ini dikarenakan hanya ada satu produsen di dalam struktur pasar. Namun, biasanya promosi tetap dilakukan dalam bentuk iklan yang bersifat edukatif atau CSR, Corporate Social Responsibility. Sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dalam pasar monopoli. Adapun kelebihan dalam pasar monopoli yaitu yang pertama, efisiensi efektivitas dalam aktivitas operasional perusahaan monopoli. Jadi perusahaan monopoli ini bisa menjalankan kegiatan operasionalnya dengan lebih efisien dikarenakan perusahaan tersebut memiliki keleluasaan dalam mengembangkan dan juga menciptakan ide inovasi baru dalam perusahaannya. Dalam pasar monopoli dikarenakan hanya ada penjual tunggal, hal ini bisa menyebabkan perusahaan monopoli itu memiliki keuntungan yang supernormal. Nah, dikarenakan keuntungan yang supernormal, perusahaan tersebut bisa memiliki anggaran untuk riset dan juga mengembangkan perusahaannya, sehingga aktivitas operasional dalam perusahaan ini menjadi lebih efisien.
Poin yang kedua yaitu keleluasaan dalam menetapkan harga. Perusahaan monopoli memiliki kekuasaan untuk menetapkan harga, dikarenakan hanya ada satu perusahaan yang mengendalikan harga tersebut. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan monopoli disebut juga sebagai price setter atau price maker. Nah, dikarenakan hanya ada satu perusahaan, maka perusahaan tersebut tidak perlu memikirkan kontribusi harga dari perusahaan lain. Nah, hal ini pula yang menyebabkan harga dalam perusahaan monopoli ini cenderung stabil. Nah, dikarenakan harga yang cenderung stabil, konsumen ini bisa memiliki anggaran yang lebih stabil dan juga bisa menetapkan labanya. Yang ketiga yaitu tingkat kompetisi rendah. Seperti yang diketahui, pemasok barang atau jasa dalam perusahaan monopoli hanya ada satu. Nah, karena ini hanya ada sedikit atau hanya karena ada satu perusahaan, tentunya perusahaan tersebut tidak perlu memikirkan persaingan dengan perusahaan lain, sehingga produk yang dihasilkan dalam pasar monopoli akan memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pasar-pasar lainnya. Yang keempat adalah adanya inovasi berkelanjutan. Nah, dalam perusahaan monopoli pun tentu kita harus memikirkan konsumen. Untuk meningkatkan kepuasan konsumen, kita perlu yang namanya riset dan juga inovasi terhadap produk tersebut. Nah, dikarenakan perusahaan monopoli memiliki laba yang super normal, maka perusahaan tersebut memiliki dana untuk menyelenggarakan riset terhadap teknologi yang digunakan. Nah, dikarenakan memiliki dana untuk riset, maka perusahaan monopoli ini memiliki anggaran atau memiliki rencana ke depannya untuk inovasi ke depannya, sehingga produk-produk yang dihasilkan pun akan terus menyesuaikan dengan zaman. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai kekurangan dalam pasar monopoli. Yang pertama yaitu membutuhkan biaya yang besar. Dalam perusahaan monopoli tentunya kita membutuhkan biaya yang besar, bukan hanya di awal tetapi juga untuk investasi ke depannya mengenai strateginya. Nah, dalam pasar monopoli, perusahaan yang ingin memonopoli tentu harus bisa mendominasi pasar dengan cara yaitu menyesuaikan teknologi sesuai dengan zamannya. Dan juga perusahaan tersebut harus bisa mempertahankan dan menjaga dominasi tersebut di pasar, dan juga kita harus menjaga dari kompetitor yang kita anggap sebagai potensial. Poin kedua yaitu kurangnya pilihan. Tentu saja dikarenakan hanya ada satu perusahaan yang memproduksi, konsumen tidak memiliki pilihan lain terhadap barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli. Nah, dikarenakan hanya ada satu perusahaan, tentu saja hal ini akan merugikan konsumen, karena terkadang perusahaan monopoli mematok harga yang tidak masuk akal, yang tidak disesuaikan dengan kualitas produk tersebut. Yang ketiga yaitu memicu kehadiran pasar gelap. Tentu saja konsumen yang ingin mendapatkan produk dengan kualitas yang lebih baik, dengan harga yang lebih terjangkau, kadangkala membuat atau mencari jalan pintas. Nah, dengan adanya monopoli ini, kadangkala kehadiran pasar gelap tidak dapat dipungkiri. Konsumen akan mendapatkan barang atau jasa yang diproduksi oleh pasar monopoli dengan cara yang ilegal untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Yang keempat yaitu kesejahteraan yang tidak seimbang. Pasar monopoli cenderung menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan, di mana aliran kekayaan akan didistribusikan kepada produsen sementara konsumen akan dirugikan. Oleh karena itu, banyak negara mengatur mengenai pasar monopoli, yaitu dalam Undang-Undang Anti Monopoli dan juga regulasi yang mengatur tentang melindungi kepentingan konsumen dan menciptakan persaingan sehat dalam perekonomian. Regulasi ini mencakup pembatasan harga, kontrol atas bisnis monopoli, dan juga pembentukan otoritas pengawas untuk mengawasi agar bisnis monopoli tersebut tidak menyalahgunakan posisi dominan mereka di pasar. Kalian udah tahu kan kalau pasar monopoli itu terjadi ketika suatu perusahaan menguasai penawaran barang atau jasa yang menyebabkan gak ada pesaingnya. Kenapa itu, Kak? Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan ini bisa di kondisi tersebut. Yang pertama, penguasaan terhadap sumber daya dan bahan mentah tertentu. Contohnya perusahaan listrik negara atau PLN yang menguasai ketersediaan listrik. Listrik itu kan merupakan kebutuhan pokok yang memang sangat penting dibutuhkan oleh masyarakat. Jadinya nggak boleh kalau dipegang oleh perusahaan yang banyak. Bayangin deh, kalau misalnya ketersediaan listrik dipegang sama perusahaan yang banyak banget, mereka kan pastinya akan terfokuskan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kalau kayak gini, mereka cuma terfokuskan untuk menyalurkan listrik di daerah yang memang berpotensi mendapatkan keuntungan yang banyak dong. Kalau kayak gini, ya harga listrik nggak stabil, ketersediaan listrik jadi nggak merata, atau bahkan ada daerah yang nggak dapat listrik sama sekali. Yang
kedua, monopoli itu bisa terjadi ketika suatu perusahaan memiliki teknologi yang canggih atau sistem produksi tertentu. Misalnya, di Indonesia kita punya perusahaan Gojek dan Grab yang memiliki sistem dalam hal transportasi digital. Nah, mereka ini memiliki sistem aplikasi, algoritma pemetaan, dan data pengguna yang sangat besar, sehingga sangat sulit dan sangat kecil pesaing itu menyaingi mereka. Nah, walaupun ada pesaing yang ikut mau mencoba dan menyaingi sistem dari mereka, tapi mereka tetap kesusahan untuk mau mencoba meniru bagaimana algoritma pemetaannya dan juga sistem pembayaran secara online yang dimiliki oleh Gojek dan Grab. Yang ketiga, adanya hak paten. Ketika perusahaan berhasil menciptakan atau membuat suatu produk tertentu, mereka akan mengajukan hak paten kepada pemerintah. Hal inilah yang menyebabkan mereka mendapatkan perlindungan secara hukum agar pihak-pihak lain tidak bisa memproduksi dan menjual produk yang sama tanpa izinnya. Perusahaan Pfizer yang mendapatkan hak paten untuk memproduksi vaksin ataupun obat-obat untuk masyarakat Indonesia. Nah, salah satunya ketika COVID-19 sudah melanda di Indonesia, mereka mendapatkan hak paten untuk memproduksi vaksin-vaksin yang didistribusikan kepada masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan mereka mendapatkan situasi monopoli sementara karena mereka memiliki hak paten secara hukum. Nah, sekarang kita masuk ke dampak dari monopoli. Yang pertama itu adalah dampak positif. Dampak positifnya ada beberapa. Yang pertama itu proses produksi lebih efisien, di mana jika hanya ada satu perusahaan yang mengatur proses produksi tersebut bisa berjalan dengan cepat dan hemat biaya. Yang kedua itu ada kualitas dan pelayanannya lebih terjaga, di mana jika pemerintah yang melakukan proses monopoli, tujuannya biasanya itu untuk memastikan masyarakat agar pelayanan yang didapatkan masyarakat itu terjamin dan merata. Yang ketiga itu mendorongnya inovasi, di mana jika suatu perusahaan itu sudah besar, mereka memiliki modal yang besar untuk melakukan inovasi dan penelitian supaya produknya lebih bagus lagi ke depannya. Yang keempat itu adanya mudah mengawasi dan mengatur. Pemerintah akan lebih mudah mengatur dan mengawasi satu perusahaan yang besar dibandingkan dengan banyak perusahaan kecil yang menghasilkan hal yang sama. Nah, itu dia beberapa dampak positif dari monopoli. Nah, sekarang kita masuk ke dampak negatif dari monopoli. Dampak negatifnya itu ada beberapa. Yang pertama itu harga menjadi naik, di mana suatu perusahaan yang memonopoli biasanya menaikkan harga sesuka hati mereka. Dan yang kedua itu adalah kualitas menjadi menurun, di mana karena tidak ada persaingan, mereka merasa tidak perlu untuk meningkatkan kualitas pelayanan maupun produk yang mereka produksi. Yang ketiga itu konsumen tidak memiliki pilihan, di mana hanya satu perusahaan yang mengatur segalanya. Jadi, konsumen tidak bisa memilih ke perusahaan yang lain, meskipun perusahaan itu menyediakan pelayanan yang buruk dan menetapkan harga yang tinggi. Selanjutnya itu adalah tidak berkembangnya ekonomi, di mana jika tidak ada persaingan, tidak ada inovasi, maka ekonomi akan tidak berkembang dan tetap di situ-situ saja. Itu adalah dampak negatif dari monopoli. Jadi, di dalam sebuah pasar ada berbagai macam jenis atau bentuk pasar. Salah satunya ialah pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan lain sebagainya. Monopoli adalah salah satu jenis pasar yang dikuasai oleh satu penjual. Jadi, kaitannya itu langsung banget. Monopoli itu diambil dari bagian salah satu struktur pasar. Tepatnya, pasar yang hanya memiliki satu produsen atau penjual utama yang menguasai penawaran atau barang atau jasa. Misalnya, seperti PLN, menguasai listrik di Indonesia. Dan PLN adalah sebagian dari bentuk pasar monopoli. Jadi, walau secara sistem masih disebut pasar, tetapi sifatnya dia agak bebas, tidak seperti pasar persaingan sempurna. Kaitan lainnya bisa jadi berpengaruh pada mekanisme pasar, seperti pasar normal. Harga ditentukan oleh permintaan atau penawaran, dan pasar monopoli, mekanisme tersebut agak rusak, dikarenakan harga hanya ditentukan oleh satu pihak saja, tidak ditentukan oleh penawaran atau permintaan. Jadi akibatnya harga bisa lebih tinggi dan output bisa lebih jadi sedikit.
Oke guys, jadi karena dari tadi kita udah dengerin nih penjelasan tentang pasar monopoli, jadi nextnya kita bakal masuk ke contoh-contoh pasar monopoli. Nah, yang pertama ada pasar monopoli alami. Pasar seperti ini itu bisa terjadi jika satu perusahaan akan bersifat lebih efisien jika dia hanya sendirian. Contohnya adalah PLN. Nah, bayangin guys, untuk bikin suatu sistem listrik yang bisa nyebar ke satu negara itu pasti butuh biaya yang gede banget kan? Nah, kedua ada pasar monopoli buatan. Contohnya adalah Pfizer, di mana mereka ini merupakan satu-satunya pemilik hak paten dan juga produsen untuk vaksin COVID-19. Nah, yang ketiga ada pasar monopoli legal. Pasar seperti ini tuh diatur oleh pemerintah di undang-undang loh guys. Untuk contohnya adalah PT Pos Indonesia. Nah, di mana Pos Indonesia ini dulunya merupakan satu-satunya perusahaan yang diizinkan untuk melakukan pelayanan untuk surat-surat resmi. Kak. Apa sih perbedaan monopoli di Indonesia sama di luar negeri? Oh, perbedaannya. Sini biar aku jelasin. Perbedaan yang mendasar di antara keduanya biasanya terletak pada jenis industri yang dimonopolinya dan dasar hukum pembentukannya. Nah, di Indonesia itu memakai sistem monopoli negara dan alamiah, di mana sektor tersebut menguasai keinginan dan kebutuhan hidup orang banyak. Nah, contoh perusahaannya yaitu PT PLN yang menyediakan listrik, Pertamina yang menyediakan BBM dan gas, PDAM yang menyediakan air, PT KAI yang menyediakan layanan kereta api, dan masih banyak lagi. Nah, kalau di luar negeri, ada pada sektor digital dan teknologi informasi. Contohnya, seperti Google yang menguasai sistem pencarian dan iklan digital, Meta yang menguasai sosial media, Amazon yang menguasai e-commerce atau computing cloud, dan Microsoft yang menguasai operasi atau sistem perangkat lunak. Ini udah giliran kita nggak sih? Ayo, aku dulu nggak sih? Bukannya aku dulu ya? Aku loh. Aku. Sini. Loh. Yuk jelasin. Halo semuanya, kenalin aku Lilis, asistennya Alisa. Nah, kali ini aku bakal ngambil alih untuk membahas mengenai strategi pertahanan usaha dagang monopoli. Udah tahu dong ya gambaran besar dari pasar monopoli. Terus muncul pertanyaan nih, sebenarnya kok bisa sih suatu perusahaan mempertahankan posisi dominannya di pasar? Oke, mari kita kupas mengenai strategi pertahanan usaha dagang monopoli. Nah, teman-teman, dalam usaha monopoli, strategi pertahanannya ada dua nih. Dapat berupa pertahanan hukum dan dapat berupa strategi bisnis. Kedua usaha tersebut memiliki tujuan yang sama teman-teman, yaitu untuk mempertahankan posisi dominan di pasar. Yang pertama ada pertahanan hukum. Pertahanan hukum ini dapat berupa pengawasan dan penegakan hukum serta mencegah penggabungan yang merugikan. Nah, suatu perusahaan itu harus menerapkan dan mematuhi peraturan anti monopoli yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Bentar. Kok anti monopoli? Iya, anti monopoli. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa larangan yang harus diikuti oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, seperti larangan jual rugi, larangan persekongkolan, larangan diskriminasi harga, dan tentu saja larangan monopoli. Terus, kok bisa jadi strategi sih? Nah, ini sama halnya seperti pencitraan guys. Mematuhi peraturan ini merupakan strategi agar perusahaan tersebut tidak dianggap melanggar hukum. Waduh. Tapi sebenarnya Indonesia memang melarang perusahaan-perusahaan untuk menerapkan praktik monopoli karena dianggap dapat menciptakan persaingan tidak sehat. Strategi lainnya adalah strategi bisnis dan operasional, mencakup yang pertama, inovasi dan kualitas. Kedua, menerapkan strategi penetapan harga yang kompetitif untuk mengamankan pangsa pasar. Yang ketiga, mengendalikan pasokan bahan baku atau saluran distribusi untuk menghalangi pesaing masuk ke pasar. Keempat, pemasaran digital dan e-commerce untuk menjangkau konsumen secara lebih luas dan mempermudah transaksi. Kelima, memperkuat hubungan dengan pelanggan melalui layanan yang baik untuk mendorong loyalitas. Keenam, mencegah masuknya pesaing dengan merger dan akuisisi. Ketujuh, memiliki atau mengendalikan sumber daya penting untuk mencegah masuknya pesaing. 8. Pemanfaatan hak eksklusif. Kesembilan, efisiensi biaya. Nah, itu dia teman-teman strategi-strategi dalam mempertahankan usaha dagang monopoli. Nah, aku kembaliin ke Alisa ya. Sampai jumpa nanti. Halo semuanya, kenalin aku Cip, asistennya Syifa.
Nah, kalau tadi Lilis udah menjelasin mengenai strateginya, kali ini kita akan ngebahas mengenai fun fact dari usaha dagang monopoli. Yuk teman-teman, kita langsung aja masuk ke fun fact yang pertama. Di beberapa negara termasuk Indonesia, monopoli tertentu, khususnya monopoli alami, justru sengaja diizinkan oleh pemerintah karena alasan efisiensi biaya. Hal ini dikarenakan pemerintah memutuskan bahwa akan menjadi lebih efisien jika hanya satu perusahaan besar yang beroperasi. Yang kedua, perusahaan monopoli memiliki anggaran promosi yang minim, tetapi bukan karena mereka miskin, melainkan karena mereka tidak perlu memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Jadi, tujuan mereka melakukan promosi yaitu hanya untuk menjaga hubungan baik dengan konsumen dan pemerintah, serta untuk mengedukasi para konsumen bagaimana cara menggunakan produk mereka, bukan untuk bersaing. Ketiga, pasar monopoli jika tidak diatur cenderung memproduksi lebih sedikit barang dengan harga lebih tinggi daripada pasar kompetitif. Hal ini dikarenakan monopoli seringkali membatasi output atau kuantitas untuk menaikkan laba mereka. Pembatasan tersebut dapat mengakibatkan hilangnya kesejahteraan masyarakat. Lanjut, fun fact yang keempat, monopolis memiliki insentif yang rendah untuk berinovasi atau meningkatkan efisiensi operasional. Kenapa? Karena monopolis bisa menikmati keuntungan supernormal atau di atas normal dalam jangka panjang tanpa perlu terus-menerus meningkatkan kualitas atau menurunkan harga. Lalu fun fact terakhir, apakah kalian tahu ternyata hubungan antara permainan monopoli dan konsep ekonomi pasar monopoli sangat erat karena permainan tersebut pada dasarnya sebagai simulasi sederhana yang menggambarkan dinamika dan konsekuensi dari struktur pasar monopoli. Tapi sebenarnya permainan ini dirancang sebagai alat anti-monopoli untuk menyebarkan ide-ide reformasi pajak. Oke, itu dia teman-teman, beberapa fun fact mengenai pasar monopoli. Cip-cip pamit undur diri, sampai jumpa lagi.